Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin menjelaskan dan membuat sebuah rancangan tentang use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram terlebih dahulu. Apa itu use case diagram? Use case diagram yaitu menggambarkan fungsi yang diharapkan dari suatu sistem. Nah, di sini eh, kita akan pengenalan dulu use case diagram. Nah, use case diagram. Nah, di sini kalau kita ingin membuat di sini di use case diagram ada toolbox. Di sini ada select, ada package, ada use case actor, association, direction association, dan macam-macam. Tapi hanya beberapa saja yang digunakan. Lalu kita ke activity diagram. Ya. Activity diagram juga sama, ada banyak, ada macam-macam, tapi kita akan pakai ada select, ada activity state, lalu ada initial state, lalu ada final state, decision, dan transition. Lalu yang ketiga adalah sequence diagram. Di sequence diagram juga ada banyak ya, macam-macam, tapi kita akan pakai hanya 4 saja. Ada select, ada object, ada stimulus, dan ada self stimulus. Jadi setelah menjelaskan apa ya use case, activity, dan sequence diagram, maka selanjutnya saya akan membuat sebuah rancangan sistem berkaitan tentang corona. Jadi saya mengangkat tema corona tentang negara-negara yang terdampak corona melakukan lockdown dan non-lockdown. Nah, saya akan membuat seri videonya nanti ya, ditunggu. Nah, saat ini sekarang kita akan membuat sebuah rancangan sistem pakai use case, activity, dan sequence diagram. Nah, di sini jika kalau kita yang membuat di sini kita bisa klik default ya, itu bakal otomatis bakal ada di situ. Jika kita ingin membuat tinggal klik OK saja. Nah, kita klik itu, lalu kita klik OK. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Di sebelah kanan ada macam-macam toolbox. Nah, jika ingin membuat use case, klik kanan di situ, lalu klik add diagram, lalu use case. Lalu di kiri use case juga ada banyak-banyak tools, ada aktor, ada select, dan berbagai macam. Tapi di sini kita akan membuat sebuah negara yang terdampak corona melakukan lockdown dan non lockdown. Maka kita di sini memerlukan sebuah 3 aktor atau 3 orang. Yang pertama adalah presiden lockdown dan presiden non lockdown. Kita rapikan, luruskan dengan presiden yang di atas, yang lockdown. Ya. Selanjutnya kita kasih use case. Nanti kita isi daerah terinfeksi virus. Kita taruh di tengahnya presiden lockdown dan non lockdown. Nah, kita kasih daerah terinfeksi virus. Daerah terinfeksi virus. Kita klik enter bila ingin mengakhiri, dan bila ingin mengubah kita klik saja 2 kali si use case nya. Kita arahkan dulu, kasih alur pakai direction association ke presiden non lockdown dan presiden lockdown. Kita luruskan kembali. Lalu selanjutnya kita bakal kasih use case diagram ke presiden yang lakukan lockdown terlebih dahulu. Kita kasih nama informasi lockdown suatu daerah. Lalu kita geser ke kanan.
Selanjutnya kita kasih use case yang ketiga. Kita isi dengan namanya isi teks siaran pers lockdown daerah. Klik enter, kita luruskan atau sejajarkan dengan yang di atasnya. Kita geser yang rakyat. Lalu kita kasih use case yang keempat. Kita kasih nama penjelasan lockdown ke rakyat. Kita klik enter, kita luruskan kembali. Kita kasih direction association untuk memberikan alur ya. Toolsnya ada ke 6 ya. Dari select kita arahkan ada presiden lockdown ke informasi lockdown suatu daerah, lalu diarahkan lagi ke isi teks siaran pers lockdown, lalu diarahkan lagi ke penjelasan lockdown ke rakyat. Kita arahkan dari penjelasan lockdown itu diberitahu ke rakyat. Selanjutnya kita kasih use case kembali. Ini adalah untuk presiden non lockdown. Tadi kan yang lockdown. Nah, ini kita kasih nama informasi daerah terinfeksi dan tidak dilakukannya lockdown. Kita klik enter, saya taruh di bawah biar lebih leluasa, lega. Kita arahkan yang dari presiden non lockdown ke use case yang tadi kita telah buat. Selanjutnya kita buat use case baru lagi, klik lagi, lalu kita beri nama. Isi dari alasan tidak di lockdown. Klik enter, kita taruh di bawah, kita buat lagi. Kita kasih alur dulu untuk isi dari alasan tidak di lockdown. Lalu yang use case kita yang tadi baru kita buat, kita beri nama terlebih dahulu. Tunggu, ini salah ya. Kita klik delete kalau seperti ini ya. Kita kasih nama, ganti dulu, klik backspace atau delete. Kita beri nama ya, namanya penjelasan tidak di lockdown, tidak dilakukan lockdown ya, atau tidak di lockdown. Nah, lalu kita enter saja, kita rapikan, kita jajarkan lagi, lalu kita kasih direction association atau alur ceritanya. Klik kiri, kalau enggak klik 2 kali biar enggak bolak-balik ya, kayak seperti saya ini jadi rumit. Klik delete lagi. Nah, kita kasih direction association, kita drag, kita klik lagi direction association, kita drag kembali ke rakyat. Oh, saya kurang tepat ya, jadi kalau kurang tepat bakal gitu ya, jadi harus pas sama use case. Nah, seperti itu. Ini seperti ini ya, use case yang udah saya buat. Kita lanjut ke activity diagram seperti biasa, add diagram lalu activity diagram.
Nah, sama di sini juga ada macam-macam ya, ada initial. Wajib di activity diagram itu harus ada initial dan final state ya. Kenapa? Karena itu adalah awal dan akhir dari aktivitas yang kita buat. Nah, di sini yang pertama aktivitasnya adalah informasi daerah terinfeksi ya. Jadi mendapatkan informasi terlebih dahulu ya, seperti dari mendapat informasi seperti dari WHO, berita atau enggak dari negara-negara lain untuk mempersiapkan atau enggak untuk apa. Lalu yang kedua, activity state-nya itu rapat setiap negara. Nah, kita harus rapat terlebih dahulu kalau buat negara-negara yang telah terkena virus ini. Lalu yang ketiga adalah keputusan hasil rapat daerah terinfeksi. Klik enter juga. Kita sejajarkan sama yang di atas. Kita kasih transition seperti tanda panah melengkung ke atas. Nah, ini kita klik, kita drag ke activity pertama, kita drag lagi tas seperti ini. Kalau mau seperti ini ya, jadi nggak perlu dua kali bolak-balik. Nah, ini seperti kalau ini lebih efisien ya, nggak bolak-balik. Kita lanjut. Nah, ini kita akan menggunakan decision. Nah, ini untuk menentukan dua pilihan. Saya menggunakan ini untuk nanti bakal membelah dua daerah yang lockdown dan non lockdown. Kita kasih transition dulu, lalu selanjutnya kasih activate state 2, yang pertama yang lockdown, yang satu non lockdown. Yang keduanya non lockdown ya, yang satu lockdown. Klik enter. Kita kasih transition dulu, membuat alur ke dua belah pihak ini ya, seperti ini. Kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita buat satu lagi activity diagramnya, namanya laporan informasi telah disampaikan ya. Kita kasih transition, klik drag aja, klik lepas, drag lepas ya, seperti itu. Lalu yang wajib itu harus ada final state. Tadi kan udah initial awalnya, sekarang harus ada final state akhirnya. Kita kasih transition juga. Nah, ini adalah gambaran activity diagram kedua. Tadi udah use case, sekarang activity. Yang selanjutnya adalah sequence diagram. Ya, sama sequence diagram juga, nanti juga sama klik kanan add diagram, lalu cari sequence diagram. Nah, ada di ketiga ya. Ya, itu. Kita klik. Nah, di sini juga kita bakal pakai 4 menu atau tools, 4 tools. Ada select, ada object, ada stimulus, ada self stimulus. Nah, di sini ada yang unik ya. Kalau bukan unik ya, beda. Nah, nanti aja kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan objek ada 3. Yang pertama, objeknya itu presiden yang melakukan lockdown. Dan yang kedua adalah rakyat. Yang ketiga adalah presiden yang non lockdown ya.
seperti ini, kita klik enter. Kita luruskan dulu ya, atur jarak dengan objek yang lain. Nah, bila sudah gini kita kasih stimulus. Nah, stimulus ini untuk memberi alur juga sama. Apa bedanya stimulus dan self stimulus? Kalau stimulus untuk memberikan alur kita saja, kalau self stimulus itu nanti buat melengkungkan ke bawah, jadi itu sebuah proses nanti ya, seperti itu. Ini yang pertama adalah namanya lakukan informasi daerah yang akan di lockdown. Jadi melakukan dulu informasi daerah yang akan di lockdown dulu, dicari dulu informasi apakah bagus untuk di lockdown atau tidak. Kalau sesuai di lockdown ya kita akan lockdown presiden tersebut. Lalu nanti yang kedua kita bakal pakai self stimulus. Ini gunanya. Nah, kita drag aja dari stimulus ke bawah gini aja, lepas. Nah, seperti itu. Lalu kita ketik aja proses sosialisasi daerah lockdown. Nah, ini ya proses sosialisasi daerah lockdown. Kita ketik proses sosialisasi daerah lockdown, enter, lalu kita pindahkan ke kanan, rapikan. Lalu nomor 3-nya yaitu hasil sosialisasi daerah. Hasil sosialisasi daerah yang dilakukan lockdown, kurung buka kurung tutup, enter, kita rapihkan. Loh, kenapa gini ya? Angkanya double. Nanti aja lah. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Nomor 4. Kita arahkan dari presiden lakukan non lockdown ke rakyat. Kita kasih nama siaran inform daerah non lockdown. Siaran informasi daerah non lockdown, kurung buka kurung tutup. Lalu enter. Selanjutnya pakai set self stimulus, membuat sebuah proses. Kita tinggal drag aja ke bawah buat melengkungin. Lalu kita kasih nama nomor 5. Ini nomor 5 ya. Proses siaran daerah yang dilakukan non lockdown. Daerah yang dilakukan non lockdown. Kita ke kiriin biar rapi. Satu lagi ini pakai stimulus, arahin dari rakyat ke presiden non lockdown. Kita beri nama ke-6
hasil siaran daerah dan dampaknya. Kurung buka, kurung tutup. Nah, itu mungkin saya dulu. Saya ingin coba menghapus, ini susah. Saya coba hapus, oh bisa ternyata. Oh berarti kita harus hapus, jadi nggak boleh ada angka yang dimasukin di teksnya, jadi nanti otomatis, jadi biar nggak double. Kita hapus, berarti yang di atas satunya, enter. 5-nya juga kita hapus, enter. Nah seperti ini. Ini adalah gambaran sequence diagram seperti inilah. Lalu kita pindah ke activity diagram yang sudah kita buat. Di sini adalah activity diagram yang sudah kita buat. Ada initial dan final state. Lalu yang pertama kita buat yaitu use case diagram seperti ini. Oh ini saya baru ketahuan ini salah, kita beri nama rakyat, belum diisi namanya rakyat. Kita scroll ke bawah. Di sini jika kalian ingin save, gampang ya. Tinggal Ctrl S, lalu kalian pilih mau di mana, lalu pilih dulu ininya, filenya apa, pilih lokasinya di mana, lalu kalian tinggal save aja, ada tombolnya save. Nah